Cara termudah di Indonesia adalah dengan menggunakan unsur-unsur atau simbol-simbol keagamaan. Indonesia itu lebih buruk daripada negara-negara sekuler. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang didominasi oleh ketidakjujuran. Saya melihat, ini pandangan saya, Oke. ada kecenderungan bahwa penguasa sekarang itu menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk memegang kekuasaan. Di antaranya adalah misalkan ketika Eropa sekarang sedang ngebully Indonesia gara-gara Indonesia itu adalah energinya merah, batu bara, kemudian ya minyak, gas yang kayak gitu dengan penambangan yang sebenarnya merusak lingkungan. Kemudian itu masuk ke dalam Indonesia, isu itu masuk ke Indonesia, lalu apa yang terjadi? Pemerintah kemudian mempersilahkan ormas-ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang itu. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa pemerintah itu mencoba untuk menjadikan ormas-ormas agama sebagai tameng. Jadi kalau misalkan di demo nih, ini lingkungan hidup kita rusak gara-gara tambang dan sebagainya, lah ormas sendiri terlibat di situ sehingga mereka tidak bisa menjadikan ini. Nah, dalam kasus yang lain juga pemerintah kita itu menggunakan, sekali lagi ini dalam pikiran saya, pemerintah kita menggunakan unsur-unsur keagamaan untuk bisa melanggengkan kekuasaannya dalam hal ini. Jadi misalkan RUU penyiaran itu sekarang itu yang kontroversi bukan hanya itu, bukan hanya penyiaran, tapi misalkan RUU kepolisian, bahwa kepolisian nanti berhak untuk melakukan hal yang lebih, bahkan nanti misalkan ngatur-ngatur PNS dan sebagainya itu ada. Kemudian tentara, RUU ketentaraan gitu, bahwa mereka ya jadi seperti dui fungsi lagi gitu, seperti di zaman dulu dan sebagainya. Nah, ini tuh ada arah pemerintahan kita itu menjadi lebih otoriter. Nah, jadi di Indonesia itu ada siklus, ketika misalkan ada pemerintahan yang dianggap baik, yang dianggap bagus, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan pemerintahannya itu melalui rekayasa atas hukum dan peraturan dan konstitusi yang ada. Jadi misalkan presiden nih berkuasa dan dia dicintai, wah gimana caranya ya agar dia tetap berkuasa? Nah akhirnya anaknya, sepupunya, menantunya akan menggantikannya. Sekarang bisa dikatakan lebih dari 50% daerah di Indonesia mengadakan pilkada, bakal calon atau calon dari penguasa di daerah situ memiliki hubungan terafiliasi kekeluargaan dengan pejabat sebelumnya. Jadi kita itu menjadi semakin otoritarian, semakin kuat. Nah, gimana caranya otoritarian itu bisa dipertahankan? Cara termudah di Indonesia adalah dengan menggunakan unsur-unsur atau simbol-simbol keagamaan. Jadi waktu kampanye kemarin, maka orang-orang yang dianggap taat, suci, saleh itu disimpan sebagai tukang kampanyenya gitu. Nah, itu berlaku juga untuk undang-undang yang berhubungan dengan, jadi ketika nanti apakah nanti ini misalkan alkohol gitu ya, sesuai dengan agama tertentu kan, pandangan agama tertentu dan sebagainya. Ya, itu adalah kompensasi karena kelompok agama tertentu telah menaikkan atau memenangkan calon yang mereka usung gitu. Kan di Indonesia itu, ini saya juga sering bilang, saya tuh sedikit menambahkan dari teorinya Winters soal oligarki itu. Jadi oligarki itu kan kalau misalkan kamu mau berkuasa, maka syaratnya dua. Kamu jadi penguasa kaya atau kamu jadi pengusaha kaya atau kamu memiliki akses terhadap orang-orang berkuasa, orang-orang berduit. Nah, di Indonesia ditambah satu lagi, kamu harus kuat dengan orang-orang yang beragama. Karena orang-orang yang beragama itu akan memangkas biaya politik. Jadi nggak usah masang spanduk, nggak usah apa, asal dililan sama seorang yang sangat karismatik, maka kita akan mendapatkan perolehan suara yang sangat besar. Nah, tapi kompensasinya apa? Si orang itu akan mengatakan, nanti bikin undang-undang di mana nanti kalau alkohol diharamkan ya, nanti kamu harus bikin undang-undang bahwa pornografi itu harus diharamkan ya, dan sebagainya. Jadi terlepas undang-undangnya baik atau buruk itu bukan pembicaraan kita, cuman bahwa ada keinginan dari orang-orang yang ingin berkuasa secara langgeng itu menjadikan simbol-simbol agama sebagai tameng atas rezim mereka gitu. Banyak orang bilang kayak gini, Indonesia itu seharusnya secara dari sila pertama itu kebebasan untuk beragama sesuai agama masing-masing itu sebuah hak konstitusi yang dijaminkan. Dan banyak di luar sana, aku selalu lihat apalagi di kolom komentarnya aku yang mau push for a version of Indonesia that is secular.
kayak gitu. Jadi maksudnya tuh tanggapannya itu ada bahwa sebenarnya Indonesia itu sebenarnya politicsnya kita itu sama sekali tidak sekuler, tidak sorry aku lagi campur bahasa ini jadi susah. A lot of people feel that Indonesian laws perhaps favor certain religions or certain religions over the others, incorporate too much of subjective religious values into our laws, and they would like to push for a version of Indonesia that is more secular, one where it is a country where that guarantees freedom of religion, and as well as a country where the laws are purely objective. Dalam pandangan mayoritas, yaitu kalau mayoritas yang dimaksud itu adalah Islam secara kelembagaan, maka Indonesia itu lebih buruk daripada sekularis. Indonesia itu lebih buruk daripada negara-negara sekuler. Karena apa? Karena ini misalkan ya, kalau misalkan dalam perspektif Islam, peringkat negara terbaik itu adalah negara yang religius, peringkat yang kedua adalah sekuler, peringkat yang ketiga adalah ateis gitu kan. Nah, peringkat di Indonesia ada lebih bawah lagi karena agama dijadikan alat untuk kekuasaan sekuler. Jadi dia di bawah sekularisme agama itu. Nah, ini lebih buruk. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena masyarakat yang secara umum pendidikannya masih belum baik, tentu saja akan mudah sekali dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat simbolik gitu, bukan bersifat maknawi, bukan esensi, tetapi sesuatu yang kenampakan gitu, sesuatu yang terlihat. Karena kemampuan abstraksinya rendah, maka mereka tidak bisa memahami sesuatu yang abstrak, mereka hanya bisa melihat sesuatu yang nyata terlihat gitu. Nah, dalam hal ini misalkan begini, Indonesia tidak boleh sekuler, karena apa? Karena agama itu mengajarkan kepada kita apa? Keikhlasan, kebaikan, tidak sombong misalkan yang semacam itu. Nah, kalau misalkan unsur-unsur agama itu diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Contoh kecilnya gini, saya kemarin bikin video bahwa Indonesia dalam sumber daya manusia dan sumber daya alam memenuhi seluruh syarat untuk menjadi negara menjadi negara superpower di masa depan. Bahkan BBC kemarin menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara superpower di tahun 2050. Karena seluruh potensinya sudah ada. Yang jadi masalah cuma satu. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang didominasi oleh ketidakjujuran dalam sistem maupun dalam etika. Jadi pertahanan kita itu lemah. Kenapa? Karena kalau misalkan mau jadi TNI, banyak diantaranya yang harus nyogok. Artinya orang-orang yang tidak layak malah jadi TNI. Yeah. Misalkan kan begitu. Ada orang yang tidak layak jadi pejabat, ngomong aja nggak bisa, berargumentasi aja nggak bisa, ngomong AE nggak jelas gitu untuk berpidato. Tapi dia jadi pejabat. Artinya apa? Dia nggak paham, tapi dia jadi pejabat. Karena apa? Karena ketidakjujuran. Yeah. Itu kan? Yeah. Nah, jadi kalau seandainya Indonesia menjadi negara religius, religius berarti orang-orangnya menjadi jujur, orang-orangnya menjadi tidak korupsi, orang-orangnya menjadi tidak bermuka dua gitu, maka Indonesia akan menjadi negara maju gitu. Kan pikirannya begitu. Cuman karena kita menganggap bahwa yang dimaksud dengan agama itu adalah budaya Arab misalkan. Jadi yang dimaksud dengan agama itu adalah bahwa nanti kita harus belajar di pesantren. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka kita akhirnya tidak menemukan agama yang sesungguhnya. Kita hanya menemukan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan untuk beragama gitu, bukan agama gitu. Nah, yang sekarang jadi ormas, yang sekarang jadi apa, itu kan adalah orang-orang yang tidak menjalankan agama, tetapi menggunakan simbol-simbol agama.